Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mariko, Magistra Pendidikan, selaku dosen pembimbing dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Della Kurnia dengan ujung NIM 042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Mengoptimalkan Program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS di SD. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi pendidikan. Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan rendahnya tingkat literasi siswa Indonesia berdasarkan hasil survei PISA. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS untuk menumbuhkan budaya membaca, berpikir kritis, dan membentuk karakter peserta didik. Namun, praktik di lapangan pelaksanaannya itu masih menghadapi tantangan seperti minat baca yang rendah, keterbatasan fasilitas, kurangnya integrasi literasi dalam pembelajaran, serta rendahnya kolaborasi antara sekolah, guru, dan masyarakat. Dalam hal ini, kepala sekolah berperan penting sebagai inovator yang tidak hanya mengelola, tetapi juga menciptakan kebijakan dan strategi inovatif agar GLS berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, diantaranya itu kepemimpinan inovatif dan inovasi program, yaitu bagaimana kepala sekolah ini merancang strategi dan kegiatan kreatif dalam program gerakan literasi sekolah. Kemudian aspek manajerial dan kolaborasi, yaitu bagaimana kepala sekolah ini mengelola sumber daya dan membangun kerjasama dengan guru, warga sekolah, dan lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi dan bentuk inovasi yang dikembangkan kepala sekolah sebagai inovator dalam mengoptimalkan program gerakan literasi sekolah di SD. Yang kedua, bagaimana dampak kepemimpinan inovatif kepala sekolah terhadap budaya literasi dan partisipasi warga sekolah. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas peran kepala sekolah sebagai inovator dalam GLS, dan yang terakhir itu bagaimana nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan diintegrasikan dalam strategi inovasi kepala sekolah untuk mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, implementasi, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi yang dikembangkan kepala sekolah sebagai inovator dalam program gerakan literasi sekolah. Menilai dampak kepemimpinan inovatif kepala sekolah terhadap budaya literasi dan partisipasi aktif warga sekolah dalam program gerakan literasi sekolah. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas peran inovator kepala sekolah dalam program gerakan literasi sekolah, lalu menganalisis integrasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam strategi inovasi kepala sekolah untuk mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala sekolah, yaitu menjadi panduan dalam meningkatkan kapasitas inovatif serta mengintegrasikan nilai-nilai keteladanan dan amanah dalam pengelolaan literasi sekolah. Lalu bagi guru, yaitu memberikan contoh praktik baik pelaksanaan literasi yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Kemudian bagi sekolah, yaitu menyediakan pedoman pengelolaan GLS atau gerakan literasi sekolah yang inovatif, terstruktur, dan berkelanjutan. Lalu bagi mahasiswa, yaitu menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan penelitian tentang kepemimpinan inovatif. Dan yang terakhir itu bagi pengembangan pendidikan, yaitu memberikan kontribusi konseptual terhadap model kepemimpinan inovatif dan literasi digital.
Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep kepemimpinan pendidikan yang menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus penggerak perubahan di lingkungan sekolah. Dalam konteks inovasi, penelitian ini mengacu pada teori kepemimpinan transformasional dan visioner dari Bass dan Avellio tahun 1994 yang menjadi landasan penting. Teori tersebut menjelaskan 4 dimensi utama kepemimpinan, yaitu idealis influence atau keteladanan dan integritas, lalu inspirational motivation atau kemampuan memberikan motivasi yang menginspirasi, kemudian intellectual stimulation atau dorongan untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta individualist consideration atau perhatian personal terhadap guru dan staf. Keempat dimensi ini sangat relevan dalam membangun budaya literasi di sekolah karena mendorong kepala sekolah untuk menjadi teladan, motivator sekaligus penggerak inovasi dalam program literasi. Dalam perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kepemimpinan juga berlandaskan nilai-nilai spiritual, yaitu uswah hasanah atau keteladanan, amanah atau tanggung jawab, tafakur atau berpikir kritis, dan taun atau tolong menolong. Nilai-nilai ini memperkuat karakter kepala sekolah sebagai inovator yang tidak hanya berpikir strategis, tetapi juga berperan pada prinsip moral dan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakannya. Sementara itu, inovasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup 4 aspek utama, yaitu inovasi program, pedagogik, manajerial, dan lingkungan. Keempat bentuk inovasi ini dilakukan oleh kepala sekolah untuk menciptakan suasana literasi yang aktif, kreatif, dan menyenangkan di sekolah. Adapun Gerakan Literasi Sekolah atau GLS merupakan upaya nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah melalui 3 tahapan utama, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana kepala sekolah berinovasi dalam mengelola dan mengintegrasikan keempat bentuk inovasi tersebut agar setiap tahapan dalam gerakan literasi sekolah dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan bernilai karakter Islami. Jadi, kerangka pikir penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan inovatif kepala sekolah yang berlandaskan teori transformasional dan nilai-nilai Islam akan mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu mengoptimalkan gerakan literasi sekolah dan membentuk budaya literasi yang kuat di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Ganjaran, Kabupaten Pringsewu pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2025. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer saya dapatkan langsung dari kepala sekolah, guru, dan koordinator literasi melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sementara data sekunder saya ambil dari berbagai dokumen sekolah seperti rencana kegiatan sekolah, laporan kegiatan gerakan literasi sekolah, dan foto dokumentasi. Jadi data yang saya gunakan tidak hanya dari satu sumber, tetapi saling melengkapi untuk memastikan hasil penelitian benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini digunakan 3 teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari kepala sekolah, guru, dan koordinator literasi mengenai peran kepala sekolah sebagai inovator dalam gerakan literasi sekolah. Selanjutnya, observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan literasi sekolah, kondisi lingkungan literasi, serta interaksi antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk memperoleh bukti nyata dari pelaksanaan inovasi literasi. Sedangkan analisis dokumen digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data, hasil wawancara, dan observasi dengan menelaah dokumen. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan koordinator literasi. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
Melalui cara ini, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipercaya karena diperkuat dari berbagai sudut pandang. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Koberman, dan Saldana 2018 yang meliputi 3 tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memusatkan data pada hal-hal penting yang sesuai fokus penelitian seperti peran kepala sekolah, bentuk inovasi, faktor pendukung, dan penghambat. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan informan agar hubungan antar temuan mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan dan memverifikasi kesimpulan, yaitu menafsirkan makna data dan memeriksa kembali konsistensi hingga diperoleh hasil yang valid. Melalui proses ini diperoleh gambaran utuh mengenai peran kepala sekolah sebagai inovator dalam mengoptimalkan gerakan literasi sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.